kepala-kepala daerah PDI Perjuangan yang mampu membuktikan politik tata ruang, politik hijau yang membuat rakyat itu merasa nyaman, merasa cinta dengan lingkungannya. Ini yang harus kita dorong, dan Pilkada DKI masih lama 2024, PDI Perjuangan tidak pernah kekurangan calon-calon pemimpin termasuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI karena proses kaderisasi itu terus-menerus dilakukan oleh partai. Anies Baswedan seharusnya bisa memanfaatkan masukan kritis dari PDI Perjuangan itu untuk keuntungan dirinya. Apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya menyambut masukan kritis itu dengan solusi yang baik, yang kedua dengan program yang baik, dan yang ketiga dengan policy yang baik. Di sini bedanya, pada waktu itu Pak Jokowi itu melayani dengan baik sehingga terpilih. Pak Basuki Cahayapurnama juga melayani dengan baik. Sekarang Anda bisa membayangkan bagaimana dengan pelayanan di kantor kelurahan sekarang ini. Bagaimana dengan tingkat kebersihan DKI, melihat pasukan yang kebersihan yang ada di lokasi-lokasi pemukiman, di jalan segala macam. Silahkan lihat sendiri, sehingga kita tidak berpolemik. Silahkan masyarakat melihat sendiri, apakah mereka kemudian puas. Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Dan itu terjadi. Tandingkan saja seorang dosen dengan seorang praktisi. Secara keilmuan, dosen itu pasti lebih tinggi. Tetapi secara kenyataan atau praktek di lapangan, pasti seorang praktisi akan lebih mumpuni. Indonesia kalau dipimpin oleh Anies Baswedan, mau jadi apa negara ini? Mau jadi kadrun. Masa Indonesia mau dipimpin orang seperti lu? Memangnya Indonesia itu tidak ada orang-orang yang cerdas selain lu? Bila orang baik nggak boleh dijegal masuk politik, Anies Baswedan langsung kena semprot Gilbert PDIP. Dasarnya mengklaim diri orang baik. Politisi PDIP Perjuangan Gilbert Simanjuntak sama sekali tidak bisa menerima pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan orang baik tak boleh dijegal masuk politik. Gilbert menilai omongan ex-gubernur DKI Jakarta secara tak langsung mengklaim dirinya orang baik, yang kini sedang dihalang-halangi maju Pilpres 2024 lewat kasus dugaan korupsi Formula E yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Gilbert menegaskan Anies Baswedan terlampau percaya diri melontarkan pernyataan tersebut sebab sejauh ini tidak ada satu pihak pun yang berusaha menjegal dirinya. Soal dugaan korupsi Formula E, Gilbert bilang KPK hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Lembaga anti rasuah itu berupaya membongkar korupsi Formula E bukan untuk menghalangi Anies Baswedan berpolitik. Justru sebaliknya, kata Gilbert, Nasdem yang beberapa anak buah Anies Baswedan yakni anggota tim gubernur untuk pembangunan DKI Jakarta Bambang Wijoyanto yang secara tidak langsung menghalang-halangi kerja KPK dengan menganggap pemeriksaan terhadap Anies sebagai bentuk kriminalisasi. Terkait dengan pemeriksaan Anies, anggota DPD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa KPK sudah menjalankan tugasnya sebagai mekanisme yang ada. Perdebatan yang ada di internal KPK pun dianggap sebagai dinamika biasa. Sebelumnya, Anies Baswedan heran karena kerap kali masyarakat mempermasalahkan orang-orang baik yang hendak terjun dalam politik, sementara orang-orang yang bermasalah justru dibiarkan. Jika situasinya selalu seperti itu, ia menilai bahwa bangsa ini sedang berada dalam masalah. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat bagi orang-orang baik untuk terjun dalam dunia politik. Ia meminta agar tidak ada lagi orang-orang yang baik yang dihalang-halangi untuk masuk politik. KPK diminta segera putuskan status Anies di kasus Formula E. Juru bicara Sinergi Merah Putih Effendi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memutuskan status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menilai belakangan ada upaya dari pihak tertentu melindungi Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Salah satunya dengan menjadikan Gubernur DKI itu bakal calon presiden. Oleh karena itu, Sinergi Merah Putih menyampaikan 3 tuntutan terhadap KPK.
Pertama, segera meningkatkan status kasus formula dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua, meminta KPK secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Sinergi Merah Putih juga meminta KPK bekerja secara independen dan transparan, tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun dalam menangani kasus Formula E. Sebelumnya, Sinergi Merah Putih telah melakukan aksi demo mendesak KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Koordinator lapangan Sinergi Merah Putih Marlin Batu menilai lembaga yang dipimpin Firly Bahuri belakangan melempem mengusut kasus-kasus besar, termasuk Formula E yang diduga merugikan keuangan negara. Dia menilai KPK kebanyakan dalih dalam menyelidiki kasus itu sebab dia meyakini penyidik lembaga anti rasuah telah mengumpulkan begitu banyak bukti. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E, tapi kelanjutannya tidak jelas. KPK tidak takut mengusut Formula E. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya sudah menegaskan lembaganya tidak takut mengusut kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Alex juga memastikan KPK tidak terpengaruh oleh isu politisasi atau kriminalisasi yang berkembang di luar lembaganya. Dia memastikan KPK tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan rasuah Formula E. Penyelidikan itu bertujuan untuk memastikan apakah kasus Formula E Jakarta perkara pidana, pelanggaran administrasi atau hanya perdata. Puluhan orang demo KPK minta Anies Baswedan ditetapkan jadi tersangka. Puluhan orang melakukan demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadikan tersangka karena dinilai telah korupsi di penyelenggaraan Formula E. Pantauan Times Indonesia, mereka datang ke gedung lembaga anti rasuah di sekitar pukul 14.30 siang menggunakan kaos oranye sembari membentangkan spanduk bertuliskan dukung KPK bongkar anggaran DKI. Koordinator demo Marlin Batu mengatakan pihaknya menilai kinerja KPK RI lemah dalam mengusut kasus-kasus besar, terutama kasus Formula E. Padahal kata dia, KPK RI telah mengumpulkan begitu banyak bukti, namun sampai detik ini penyelidikan kasus Formula E tetap saja kandas. Kata dia, proses pemeriksaan terhadap Anies Baswedan yang sudah dilakukan pada hari Rabu lalu hingga kini seolah terhenti tanpa ada kelanjutan. Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan dari hasil kajian mendalam, pihaknya meminta beberapa hal kepada KPK RI. Pertama, secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Kedua, KPK RI sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk atas amanat reformasi harus bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari manapun untuk mempercepat penanganan kasus Formula E. Sebelumnya, Anies Baswedan sendiri sudah mempersilahkan pelapor dan KPK RI membuktikan bila memang dirinya melakukan korupsi di penyelenggaraan Formula E. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan keculasan tersebut. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyatakan penyelenggaraan Formula E sudah dilakukan dengan aturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, pelapor jangan meminta dirinya untuk membuktikan korupsi karena itu bukan tugasnya. Nah, kata dia, jika pelapor atau penuduh tidak bisa memberikan bukti soal tuduhan tersebut, Anies meminta segera batalkan hal tersebut. Anies Baswedan pun mengatakan bahwa dirinya masih percaya kepada KPK RI. Ia yakin lembaga anti rasuah ini masih memiliki integritas. Saat ditanya apakah kasus penyelenggaraan Formula E ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024, Anies mengatakan masyarakat bisa menilainya sendiri.